Pemirsa, Kontras dan ICW menyebutkan bahwa pemilu 2024 terburuk sepanjang era reformasi. Kita bahas lebih dalam bersama dengan Bung Dimas Bagus Arya dari Koordinator Kontras dan Ihsan Maulana dari peneliti Perludem. Kami juga mengundang ICW, KPU dan Bawaslu, namun hingga saat ini belum bisa bergabung dalam dialog ini. Selamat malam, Bapak-bapak. Halo, Selamat malam, Mas Abraham. Selamat malam, Mas Iya. Ihsan. Saya ke Bung Dimas sebenarnya dulu ya. Bung Dimas, Kontras dan ICW kompak menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu 2024 terburuk sepanjang era reformasi. Apa indikatornya? Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman semuanya. Tentu kami kemudian mengklaim bahwa pemilu 2024 itu adalah pemilu terburuk sepanjang era reformasi. Tentu bukan tanpa faktor atau tanpa satu landasan yang kuat dan konkret gitu ya. Kami mau coba untuk menyampaikan dalam dua hal gitu ya. Dua hal ini yang seenggaknya menjadi satu landasan berpikir kenapa pada akhirnya kami menyebutkan bahwa pemilu hari ini luar biasa buruk. Pertama adalah gonjang-ganjing dan juga berbagai peristiwa intervensi dan juga upaya-upaya yang curang begitu ya menjelang pencoblosan 14 Februari. Gitu ya, kami menemukan ada banyak indikator-indikator kecurangan mulai dari penggunaan fasilitas negara, lalu ada politisasi bansos dan juga upaya-upaya lainnya yang sedemikian rupa untuk kemudian mengerek suara pasangan calon tertentu dengan bantuan kekuasaan dalam artian presiden dan juga aparatur negara lainnya untuk juga tidak melakukan upaya-upaya yang harusnya dilakukan dalam konteks menjaga marwah pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Nah, yang kedua, kami juga kemudian mengindikasikan proses-proses ini berkaitan pasca pencoblosan, yakni setelah tanggal 14 begitu ya, yang kami lihat dari banyak sistem-sistem yang sudah dilakukan, terutama sistem rekapitulasi suara, kami melihat infrastruktur dan juga bangunan dari proses penyelenggaraan pemilu ini luar biasa buruk, sehingga pada akhirnya narasi kecurangan ini semakin teramplifikasi. Pertama, kami menyoroti besarnya anggaran 71,3 triliun untuk pemilu 2024 itu adalah lonjakan jadi salah satu angka anggaran paling besar sepanjang pelaksanaan pemilu, begitu ya. Lalu yang kedua adalah sejumlah infrastruktur digital yang hari ini terbukti tidak dapat membantu, malah menciptakan distorsi dan juga menciptakan kekacauan di masyarakat. Kita kemudian melihat ada SIKADEKA atau sistem informasi kampanye dan dana kampanye yang kami juga sampaikan kepada KPU ketika melakukan proses penghantaran surat untuk menyampaikan informasi bahwa SIKADEKA ini sangat tidak bisa menjadikan tolak ukur masyarakat untuk menilai transparansi akuntabilitas praktek. Bung Dimas, kalau mengenai sistem informasi yang disediakan, ini kan memang mengikuti berjalannya waktu. Yang mana sistem ini kan belum pernah ada di pemilu-pemilu sebelumnya misalnya. Bagaimana Anda melihat bahwa ini disebutkan sebagai inovasi, kalaupun ada kesalahan perbaikan, toh sudah diakui oleh KPU bahwa ada kesalahan langsung diperbaiki dan lain sebagainya. Ya, jangan salah Mas Abraham, 2020 ketika pilkada, Sirekap ini pertama kali digunakan sebagai satu sistem rekapitulasi berbasis digital gitu ya. Tentu kemudian ketika pilkada lalu ada banyak kemudian proses-proses anomali dan juga proses-proses yang tidak baik juga kemudian diindikasikan sebagai salah satu masih lemahnya implementasi penggunaan sistem digital. Jadi sederhananya Anda ingin mengatakan tidak belajar ataupun tidak ada kemajuan dari proses kepemiluan baik itu dari pilkada maupun kemudian dalam skala nasional pemilu legislatif, pemilu presiden? Persis, saya mau menyampaikan sebenarnya poinnya adalah bagaimana kemudian penggunaan pertama kali sistem rekapitulasi suara ini di 2020 tidak diperbaiki sedemikian rupa karena hari ini hajatannya lebih besar, Mas. Pemilu ini kemudian lanskapnya lebih besar, ada pemilu presiden dan pemilu legislatif nasional yang tentu akurasi dan juga kemudian proses-proses dan penggunaan sistem ini harus lebih kredibel dan harus lebih dapat dipertanggungjawabkan. Saya ke
Bung Ihsan, Anda sependapat tidak kalau misalnya berhitung pada konsekuensinya memang kan publik yang dapat informasi jadi ragu atau kemudian mereka harusnya dapat informasi yang akurat malah bertanya-tanya sebetulnya apalagi sistem Sirekap yang bermasalah. Apakah kemudian dengan penjelasan disampaikan oleh Mas Dimas tadi Anda sependapat bahwa ini ada pemilu terburuk sepanjang era reformasi? Iya betul, kalau kita cermati ya dari setiap tahapan penyelenggaraan pemilu khusus di masing-masing tahapan untuk pemilu 2024 ada banyak sekali catatan, Mas. Sirekap adalah salah satu saja sebetulnya dari banyak catatan permasalahan penyelenggaraan pemilu 2024. Nah, karena kebetulan ini berkaitan dengan hasil pemilu dan juga ini berkaitan pula dengan peserta pemilu ya, makanya kenapa akhirnya ini menjadi sesuatu yang besar. Dan ini kan juga ini berkaitan dengan muara akhir sebetulnya ya, dari bagaimana siapa sebetulnya calon-calon yang terpilih gitu ya, yang diberikan suaranya. Tadi ada beberapa catatan soal penggunaan Sirekap. Dan kalau kita lihat memang betul kalau disampaikan bahwa KPU gagap dalam penggunaan teknologi informasi. Pasalnya meskipun Sirekap ini baru digunakan untuk pemilu 2024 ya dalam konteks 5 jenis pemilihan, tapi KPU gagal memitigasi resiko yang sebetulnya kita bisa lihat dari Situng 2019 dan Sirekap 2020 yang harusnya sudah bisa diantisipasi oleh KPU. Akhirnya karena puncaknya di Sirekap, publik jadi merasa khawatir jangan-jangan memang proses dugaan kecurangan pemilu itu betul-betul terkonfirmasi gitu ya. Karena ini berkaitan dengan hasil suara yang itu sangat transparan sekali bisa dilihat oleh publik. Ya, kalau disebutkan bahwa informasi publik di sana adalah hak tentu saja. Tapi apa sih dampaknya sesungguhnya bahwa kalau disebutkan sudah ada perbaikan, kemudian juga Sirekap hanyalah pendukung, alat bantu begitu. Toh juga rekapitulasi manual secara berjenjang itu yang ada di kecamatan, kemudian sampai ke skala nasional nanti itu kan bisa diawasi, termasuk saksi-saksi dari partai politik maupun pemilu presiden. Iya, rekapitulasi secara manual dan berjenjang itu aspek pengawasannya sangat terbatas. Partai politik sebagai peserta pemilu saja tidak punya kapasitas yang cukup ya untuk bisa mengawasi di seluruh tingkat kecamatan begitu. Makanya kenapa sebetulnya Sirekap hadir untuk membuka ruang lebih luas publik bisa mengawasi. Nah, kalau alat bantunya saja bermasalah dan tidak mampu menghadirkan proses yang transparan, apalagi yang rekap manual berjenjang yang kita tahu bahwa itu banyak problem dan seringkali itu bermuara di Mahkamah Konstitusi. Jadi justru analogi atau logikanya jangan dibalik begitu ya. Karena ini alat bantu sehingga ya kalau ada masalah itu tidak apa-apa. Nah, justru yang harus dibalik adalah alat bantunya saja tidak bisa dioperasionalkan. Transparannya gagal disampaikan oleh KPU melalui rekap. Jadi ada kesan ya alat bantu malah alat yang buat jadi ragu justru di sana ya. Tapi apa mungkin kemudian betul ada pendapat yang mengatakan ini adalah pengkondisian untuk partai tertentu yang tadinya tidak lewat ambang batas disiapkan untuk masuk ke parlemen? Ya, kalau KPU tidak segera melakukan audit forensik terhadap Sirekap, dugaan dan tuduhan dari publik soal adanya manipulasi gitu ya, dan juga potensi perubahan suara melalui Sirekap ya sangat potensi terjadi. Maka untuk menantang bahwa tidak ada dugaan buruk terhadap penggunaan Sirekap dan proses rekapitulasi manual, segera lakukan audit forensik terhadap Sirekap yang ada hari ini. Karena kalau itu tidak dilakukan, dugaan-dugaan potensi kecurangan, pergeseran suara itu sangat potensi terjadi. Karena salah satu publik bisa memantau ya melalui Sirekap, nggak mungkin bisa dilakukan melalui rekapitulasi manual berjenjang yang hari ini sedang dilakukan. Saya kembali ke Bung Dimas. Bung Dimas, saya harus kembali bertanya ini kepada semua pihak, saya tanya ini berulang kali. Mengapa harus momen menyuarakan hal ini saat ini, audit forensik dan lain sebagainya, setelah hasil pemungutan suara, setidaknya hasil hitung cepat dan hasil rekapitulasi yang sedang berlangsung di KPU, sudah mulai terlihat arah-arah hasilnya seperti apa. Jadi publik mempertanyakan, jangan-jangan ini karena ketidakpuasan hasil, atau jangan-jangan ada motif politik di balik kawan-kawan civil society. Ini anggapan ya, ini pendapat yang ada di luar sana, dan Anda saya berikan kesempatan untuk menjawabnya, Bung Dimas. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sederhana sebenarnya, Mas. Jadi kami sebenarnya sudah melihat adanya indikasi manipulasi dan juga kecurangan ini jauh sebelum pencoblosan begitu ya. Lalu kemudian semakin valid ketika proses perhitungan suara begitu ya. Kemudian hal apa yang kemudian bisa membuktikan validasi dari proses-proses yang kemudian kita analisis sebagai sebuah
infrastruktur kecurangan. Tentu kemudian kami berpijak dari hasil yang mengemuka di lapangan gitu ya. Bagaimana kemudian penggelembungan suara, tadi disampaikan Mas Ihsan bahwa ada potensi pergeseran suara, bahkan kami melihat dan kami menemukan ada kurang lebih proses-proses atau selisih yang kemudian ini menjadi satu keganjingan atau satu kegaduhan ya di publik, bahwa proses-proses atau selisih suara dalam konteks Sirekap dengan formulir C1 pada 339 TPS itu sudah 230 sampai 230.286 suara, begitu ya. Artinya kami melihat ini sebagai sebuah validasi informasi. Mohon maaf ya, Tentu, saya harus potong di sana. Kalaupun bahwa angka tersebut, katakanlah dalam konteks Pilpres misalnya, angka tersebut di TPS Anda sebutkan tadi 200 ribuan suara. Lagi-lagi alibinya adalah angka tersebut kalau dibandingkan dengan margin itu tidak berdampak begitu. Bagaimana Anda melihatnya? Nah, yang hari ini kita coba untuk melihat ini sebagai bukan dalam konteks margin, bukan dalam konteks rekapitulasi suara, tapi bagaimana dalam konteks grand design penyelenggaraan pemilunya, Mas Abraham, gitu ya. Logikanya bagaimana kemudian kita bisa percaya dan merasa bahwa hasil pemilu itu legitimate, begitu ya. Kalau misalnya penyelenggara pemilu hari ini KPU dan Bawaslu tidak mampu untuk kemudian dapat memberikan satu jawaban konkret terkait dengan proses-proses maupun infrastruktur yang hari ini dipermasalahkan oleh publik. Termasuk kemudian adanya indikasi-indikasi soal pergeseran suara dan lain sebagainya, itu adalah konsekuensi logis. Karena memang hari ini penyelenggaraan pemilu itu sangat luar biasa buruknya. Itu yang harus di... Ini terakhir ya, singkat saja kepada Bung Ihsan dan Bung Dimas. Saya ke Bung Ihsan terlebih dulu. Anda sepakat berarti untuk hak angket? Ya, itu bisa dilakukan karena potensi terjadinya kecurangan kan terbuka. Misalnya politisasi bansos gitu ya, pengerahan aparat negara gitu ya. Nah, itu juga perlu dilakukan angket karena itu bagian dari pelaksanaan undang-undang. Anda juga sependapat, Bung Dimas ya? Itu hak konstitusional dan kemudian semuanya wajar untuk dilakukan, terutama dalam momen-momen genting seperti ini. Terima kasih Bung Dimas Bagus Arya, Koordinator Kontras, dan juga Bung Ihsan Maulana, peneliti Perludem, sudah hadir bersama dengan kami.